Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Triwarni, NIM F1C121062 dan rekan saya Finanta Yulianti dengan NIM F1C121014 dan Reni Apriliani dengan NIM F1C121052. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baik, di sini membangun paradigma Qur'ani, kami akan menjelaskan mengenai 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Yang kedua yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qur'ani. Yang ketiga yaitu argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani. Dan yang terakhir yaitu kontribusi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Untuk materi yang pertama, saya serahkan kepada Reni Apriliani. Kepada Reni dipersilahkan. 1. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Selanjutnya, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran, karena mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan dan dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Selanjutnya, peran paradigma Qur'ani bagi kehidupan modern. Meluruskan akidah manusia, memeguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia, mengajak manusia menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah, dan mengajak agar saling tolong-menolong. 2. Sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qur'ani. Historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis ada masa keemasan Islam, yaitu karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Karena itu, Islam menjadi pusat peradaban dan superpower dalam ekonomi dan politik. Hal ini karena menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya tentang poin ketiga dan keempat saya serahkan kepada Finanta. Kepada Finanta dipersilahkan. Terima kasih Triwarni. Oke, baiklah. Poin yang ketiga ini adalah argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani. Nah, paradigma Qur'ani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu atau Al-Quran, agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Hal ini jelas bukan tujuan kemajuan Islam itu sendiri. Sekularisasi hanya akan mengikis keimanan yang ada di hati umat dan akan melahirkan generasi yang ambivalen atau bersikap mendua dalam kehidupan. Di satu sisi ia sebagai seorang muslim, di sisi lain ia meminggirkan ajaran Islam dari dirinya dan kehidupannya sehingga Islam lepas dari aktivitas hidupnya, yaitu suatu sikap hipokrit yang harus dijauhkan dari kepribadian umat Islam. Umat Islam akan maju kalau Al-Quran menjadi tuntutan dan Rasulullah sebagai panutan. Umat Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi stagnasi kalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupan dirinya.
Oke, selanjutnya yaitu faktor kemunduran umat Islam pada abad ke-18, yaitu karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kemudian hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Kemudian para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang dianggapnya Al-Ghazali mengharamkan filsafat dalam bukunya, yaitu Ta'afutul Falasifah, padahal Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analitis, dan skeptis terhadap filsafat agar dikembangkan lebih jauh dalam upaya menggunakan paradigma Qur'ani dalam pengembangan falsafah. Nah, yang terakhir adalah karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Kemudian poin yang keempat adalah slide selanjutnya yaitu kontribusi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Next. Sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis ada masa keemasan Islam, yaitu karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan. Karena itu Islam menjadi pusat peradaban dan superpower dalam ekonomi dan politik. Hal itu karena menjadi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan membangun argumen, kemajuan dicapai dengan keberhasilan membangun iptek dan hal itu akan membawa perubahan dahsyat. Kemajuan melahirkan kehidupan modern. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Al-Quran adalah landasan pedoman paradigma agar dapat menyejahterakan manusia dunia dan akhirat. Apa artinya kemajuan iptek jika manusia tidak makrifat kepada Allah atau mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma dalam menghadapi kehidupan modern? Ciri kehidupan modern ialah pembangunan yang membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Oke, slide selanjutnya. Adapun kunci sukses dunia Islam adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkan dengan langkah berikut. Yang pertama yaitu memadukan sistem pendidikan Islam, yang kedua meningkatkan visi Islam, dan yang terakhir adalah penegasan prinsip pengetahuan Islam atau the unity of Allah, creation, truth, and knowledge, humanity is life. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Triwarni. Sedikit penjelasan kelompok kami mengenai bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Finanta dan Reni Apriliani tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang sesuatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Quran. Paradigma Qur'ani sendiri penting bagi kehidupan modern karena Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Lalu untuk poin yang kedua yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, pertahanan, dan keamanan merupakan aspek yang berada dalam masa jaya keemasan Islam. Karena kemajuan itu di dunia Islam dari peradaban dan sangat menjadi power dalam kehidupan ekonomi dan politik. Lalu di poin yang ketiga yaitu dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam akan maju kalau Al-Quran menjadi tuntutan dan Rasulullah sebagai panutan. Umat Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi kalau Al-Quran dijatuhkan dari kehidupan manusia. Dan pada penjelasan terakhir yaitu dapat kita ambil kesimpulan bahwa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia, mengarahkan manusia agar beribadah secara baik dan benar, lalu mengajak manusia menyucikan rohani,
membangun rumah tangga yang sakinah, membangun umat manusia menjadi saksi atas kemanusiaan, dan mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Mungkin itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan teman-teman saya tadi, dan melalui kesimpulan itu pula maka berakhir pula penjelasan kami pada diskusi kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.